Cek cek cek, ya. Bang Zunun kenapa kok kostumnya kayak gitu? Biar nyentrek aja di video. Ini sebenarnya habis bikin konten yang satunya, jadi cuma geser dikit, pindah kamera terus ganti style. Oke, di video ini aku mau bahas terkait sebenarnya grup chat WhatsApp itu efektif efektifnya itu untuk siapa sih? Sebenarnya ini harusnya aku buka laptop ya, buka script, tapi ternyata baterainya nggak ngangkat, jadi laptopnya nggak bisa nyala. Intinya gini, yang mau aku sharing itu grup chat itu khusus WhatsApp atau mungkin di manapun grup chat lah istilahnya. Tapi di sini khusus konteksnya untuk Telegram dan WhatsApp ya. Itu hanya akan efektif untuk orang-orang yang sudah saling kenal dekat. Itu catatan pertama. Orang-orang yang sudah saling kenal dekat. Yang kedua, grup chat itu hanya akan efektif ketika ada tujuan yang sangat urgent dan penting dari grup tersebut. Contoh misalnya kalau kita mau bikin event, koordinasi. Tapi kalau misalnya grup itu dalam bentuk komunitas, komunitas itu harus punya tujuan. Tapi kalau misalnya komunitas tersebut sifatnya jangka panjang, sebenarnya grup chat tersebut hanya akan efektif untuk orang-orang penting saja, untuk toko-toko atau sekedar sharing broadcast informasi. Tapi ya bagaimana dengan member-member baru yang masuk di grup tersebut, itu nggak akan efektif. Maka solusinya adalah kalau misalnya teman-teman bikin grup, itu pastikan orang-orang yang sudah kenal dekat. Ya maksimal sebenarnya 10 orang atau 5 orang. Tapi kalau sudah lebih dari 20 orang, nah ini biasanya grup chat itu memang harus punya tujuan yang besar ya. Supaya setiap orang yang dalam grup itu punya kontribusi. Ada mungkin beberapa orang yang membuat grup chat itu dengan tujuan supaya orang-orang atau member-member yang baru kita ajak masuk grup itu gak merasa sendiri, gak merasa diteror karena mungkin orang baru yang diajak temenan, misalnya diajak gabung di suatu komunitas. Ya itu nggak ada masalah sih. Tapi apakah cukup efektif gitu kan untuk sebuah kelompok atau gerakan yang sifatnya punya visi besar? Kalau saya punya pandangan tidak, gitu, tidak akan efektif. Saya selalu menganggap bahwa komunikasi via ketemu, via offline itu jauh memiliki ruh. Ya seperti yang pernah aku sharing di beberapa konten itu, bahwa komunikasi tatap muka gitu, kita akan bisa merasakan ekspresinya, kita bisa merasakan keluh kesahnya, hati ke hati itu bisa ketemu. Dan itu nggak bisa digantikan dengan broadcast, nggak bisa digantikan dengan chat. Meskipun kita udah share berbagai macam ekspresi emoticon, itu nggak akan tersalurkan ruhnya. Beda rasanya, karena bisa jadi apa yang dibahas di chat itu tidak akan sama dengan isi hatinya. Bisa juga dia kamuflase, main drama, pura-pura, ya macam-macam lah acting dari chat tersebut. Dia mengatakan oke, kelihatan baik-baik saja gitu kan responnya, baik-baik saja, tapi sebenarnya dia memendam sesuatu di dalam hatinya. Memendam kemangkalan, apa sih bahasa Jawa dari ya pokoknya itulah. Jadi pastikan kita kenal dulu target audiens kita atau orang-orang yang mau kita ajak masuk di grup, baru kita buat grup. Dan hari ini kalau hanya sekedar grup yang sifatnya broadcast, yakinlah bahwa sebagian dari kita gitu kan, orang-orang penting itu sudah cukup banyak grup dan kita udah nggak bisa menghandle semua itu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu, dia hadir di banyak grup. Itu aja sih sharing kali ini ya, semoga bisa mencerahkan dan semoga teman-teman tidak terjebak dengan medsos, tidak terjebak dengan grup-grup yang hanya isinya toksik. Kalau kalian suka dengan konten storytellingku ya jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian pengen nanya sesuatu ya tulis di kolom komentar. Insya Allah bakal aku jawab. Aku Zunun Sulaiman, salam sparkling, assalamualaikum.